Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la yusabi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan dari Kifayatul Awam. Ini daripada Syekh Muhammad Al-Fadhali yang syarahnya itu disyarahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahumullah radhiyallahu wa radha wa radha wa nafa'ana bi ulum darani amin. Kita sampai pada pembahasan pertama dari sifat yang wajib bagi Allah SWT, itu sifat wujud. Setelah kita bahas tentang apa itu wajib, apa itu jaiz, dan apa itu mustahil, dan sudah kita bahas tentang bahwa yang wajib bagi Allah itu adalah 20 sifat, yang mustahil 20 sifat juga, maka 40. Ditambah satu sifat yang jaiz bagi Allah 41. Yang wajib bagi para nabi adalah 4 sifat. Lawannya juga 4 sifat. Yang 41 ditambah 4, 45, ditambah 4 lawannya 49. Ditambah satu sifat lagi yang wajib bagi, yang jaiz bagi nabi, bagi para rasul. Sehingga totalnya yang wajib diketahui 50 sifat. Nah, kita masih membahas sifat yang pertama daripada 20 sifat itu. Al-awwal minas sifatil wajibah lahu ta'ala al-wujud. Yang pertama daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah wujud. Ada. Waqtalafa fi maknahu. Dan berbeda ulama tentang makna wujud ini. Ya. Jadi berbeda tentang makna wujud ini. Maksudnya makna sifat wujud bukan perbedaan ulama tentang makna wujud ini bukan masalah wujud yang disandarkan pada Allah, tapi makna wujud itu sendiri. Ada itu apa yang disebut ada? Apa sih eksistensi daripada sesuatu yang disebut ada itu apa? Ya. Ontologinya, hakikatnya itu apa? Ada itu. Waqtalafa fi makna. Faqala ghairul Imam Al-Asy'ari. Ya. Maka berkata selain Imam Al-Asy'ari wa man tabi'ahu, dan selain orang yang mengikuti Imam Asy'ari, al-wujud hiya al-halatul wajibah lidzat madamatiz zat. Wadil la tu'al bi'illah. Ya, wujud itu ya, adalah menurut Imam, selain Imam Asy'ari ya, wujud itu adalah al-halul wajibah, keadaan yang wajib bagi zat selama zat itu langgeng, ada. Ya, seluruh keadaan yang wajib bagi zat selama dia ada. Wadil la tu'al bi'illah, dan keadaan ini tidak dikarenakan disebabkan oleh suatu sebab. Wa ma'na kaunu halan annaha lam tartaqi ila darajatil mawjud. Disebut hal itu keadaan karena dia tidak mencapai kepada derajat mawjud. Namanya keadaan itu kan tidak ada wujudnya. Kalau benda itu kan ada wujudnya. Keadaan ada itu sendiri rupanya itu gimana kan tidak ada wujudnya. Yang disebut ada soalnya kepintaran, kepandaian. Gimana sih kepandaian itu? Apakah kepandaian itu kotak? Apa kepandaian itu? Kan tidak ada wujud. Itu namanya hal. Hal itu sesuatu yang tidak disebut hal. Wujud itu disebut hal karena dia tidak yartaki, tidak meningkat kepada darajatil maujud, kepada derajat sesuatu yang ada hatta tusyahad, sehingga bisa diindra, bisa disaksikan. Walam tanhatu ila darajatil ma'dum, tapi dia juga tidak turun kepada derajat ketiadaan sama sekali. Ya, dibilang adanya Zaid itu wujud, ada. Ya. Maka sifat ada itu kan tidak muncul kepada derajat benda sehingga bisa disaksikan, tapi tidak juga dikatakan sifat ada itu tidak ada. Buktinya Zaid itu ada. Itu hal. Hatta takuna adaman mahdzon, sehingga dia tidak ada sama sekali. Bal hiya wasithah bainal mawjud wal ma'dum. Maka hal itu ada suatu keadaan, suatu kondisi. Maka dia itu pertengahan antara ada dan tidak ada. Fa wujudu Zaidin, maka wujudnya Zaid, ada keberadaan si Zaid, masalah contoh, itu merupakan hal wajibatun li dzatih, adalah satu kondisi yang wajib bagi zatnya Zaid. Wajib itu, ingat ya, wajib ini maknanya wajib dalam hukum akli. Ini akal tuh pasti menerima keberadaan si Zaid itu.
Jadi sifat wujudnya Zaid kita bilang wujudnya fa wujudu Zaidin, maka wujudnya si Zaid itu suatu kondisi yang akal tuh mau tidak mau harus menerima. Ini suatu kondisi pada Zaid yang diterima oleh akal, yang wajib diterima oleh akal. Bagi zatnya, la tanfaku anha, tidak terpisah darinya. Ya, zat, ini la tanfaku itu tidak terpisah. Apa zat itu? Apa zat itu? Anha darinya, daripada hal wajib, daripada keadaan itu. Wa mana qaulum la tu'allal bi illah ana lam tansha'an syai'in. Maknanya kondisi yang keberadaan kondisi tadi tidak disebabkan oleh suatu sebab. Maknanya apa? Maknanya tidak disebabkan oleh suatu sebab dia lam tansha'an syai', tidak muncul dari sesuatu. Bi khilafi kauni Zaidin qadiran, berbeda dengan kita katakan Zaid itu berkuasa. Maka sifat kekuasaannya itu muncul karena sesuatu. Lah sifat adanya Zaid muncul dari mana? La tu'allal bi syai', tidak disebabkan oleh sesuatu. Ya pokoknya Zaid ada. Sifat jumenengnya Zaid itu ya sudah. Ya pokok jumeneng Zaid itu. Boleh ya pokoknya. Bukan juminten ya, jumeneng. Jumeneng itu apa? Qaim. Ya, berdiam, ada. Tapi kok lebih mantap itu jumeneng. Qaimun bi dzati, itu sering begitu. Bersemayam pada Zaid. Jadi, paham ya? Jadi sifat wujudnya Zaid itu adalah sifat wujud. Wujud itu definisi yang wujud itu adalah halun wajibatun, hal wajibah. Suatu kondisi yang wajib bagi satu zat. Bagi satu zat. Yang mana kondisi itu tidak disebabkan oleh suatu sebab. Itu pengertian ada. Tidak disebabkan oleh suatu sebab. Dan ini makanya untuk memperjelas tidak disebabkan oleh suatu sebab, di situ dicontohkan berbeda dengan keberadaan Zaid itu qadiron, Zaid itu kuasa. Fa innahu tansha'u an qudratihi, maka sifat kekuasaan Zaid itu muncul dari kudratnya Zaid, dari sifat ya, kekuasaannya Zaid itu muncul dari sifat kudratnya yang dia punya, kemampuan yang dia punya. Ya. Masalan, wujuduhu halani qaimani bi dzatihi. Ya. Dan keberadaannya ya, si Zaid itu tadi itu alani qaimani bi dzatihi. Ya. Mana tadi? Baik. Qadiran mathalan tasyu qudrat fa kaunu Zaidin qadiran mathalan wujudu halani qaimani bi dzatihi ghairu mahsusaini bi hasatin min al hawasil khams. Ya. Dua-duanya, baik sifat wujudnya Zaid ataupun sifat kudrat Zaid. Zaid ini orang, ya, Zaid ini ada. Selain ada, dia kuasa. Dia berkuasa. Atau dia alim, katakanlah. Dia berpengetahuan. Sama-sama hal. Sifat pengetahuannya Zaid itu kan kondisi. Kondisi yang, bagaimana sih bentuk pengetahuan kotak atau, kan tidak ada. Suatu kondisi yang, kondisi itu sifatnya antara ada dan tidak ada. Ya, ilmu. Zaid berpengetahuan. Zaid ada dan Zaid berpengetahuan. Sifat pengetahuan dengan sifat ada sama-sama hal, dua-duanya halani. Dua-duanya itu sama-sama hal. Qaimani bi dzatihi, yang jumeneng pada zatnya Zaid, yang berada bersemayam pada Zaid, dua-duanya melekat pada entitas, pada anunya Zaid itu tadi. Baik ada maupun berpengetahuan. Bedanya ada itu sifat ada itu illa anal awal. Hanya saja yang pertama, sifat yang pertama itu wujud. Wujudnya Zaid itu lahu illatun yanshawana wa yal qudrah. Hanya saja yang pertama itu sifat kudratnya Zaid itu ada illah, ada satu sebab yang mana sifat itu muncul karena sebab itu. Contoh sifat berpengetahuan, Zaid itu dikatakan berpengetahuan, itu kan ada sebabnya. Sebabnya dia ada potensi yaitu sifat ilmunya pada yang ada pada diri Zaid. Sedangkan sifat wujud Zaid itu wasani la ilata lahu, tidak ada illatnya. Kenapa kok Zaid ada? Ya, sifat ada itu ya ada. Tidak ada muncul karena suatu potensi atau satu ilmu, tidak. Ya sudah ada. Itu sifat wujud. Wa hadza tabitul hal lil hal an-nafsiyah wa kullu alif wa imma bi dzati wa mu'allala bi illah. Bersama sifatun nafsiyah. Maka setiap hal
inilah dhobit, inilah ketentuan daripada hal nafsiyah. Maka setiap hal, setiap kondisi yang berada pada satu zat yang tidak diilatkan, tidak disebabkan karena satu sebab, maka dia dinamakan sifat nafsiyah. Yang mana allati la tuqalu zat di dunia, yang mana tidak bisa dijangkau keberadaan zat tanpa sifat itu. Ai la tatasawwaru zat bil aql wa tudrak illa bi sifatin nafsiyah. Yang mana tidak tergambar zat itu pada akal, tidak tergambar keberadaan zat itu pada akal kecuali dengan sifat nafsiyah, sifat kedirian daripada zat itu. Itu seperti tahayyuz lil jirim, seperti mengambil tempat bagi sifat, bagi jirim, bagi satu jisim. Fa inna kan tasawwartahu wa adrakta mutahayyis. Sebab kalau kau tasawwartahu, kau menggambarkan kebertempatan suatu benda, bahwa benda itu pasti mengambil tempat, maka kau akan tergambar pada akalmu bahwa dia itu mutahayyis, bahwa benda itu mutahayyis, bahwa benda itu mengambil tempat. Maka jadi wujud itu sifat nafsiyah, sifat zat, yang mana tidak mungkin keberadaan suatu zat itu, sifat wujud itu sifat zati, sifat kedirian yang ada bagi setiap yang mawujud. Sifat kedirian yang ada bagi setiap yang mawujud. Kita katakan ini ada, dan dia tidak muncul karena sesuatu sifat yang ada pada dirinya, ya karena ada. Kalau sifat yang lain seperti bening itu kan ada penyebabnya. Kalau diusut itu daripada sesuatu yang ada pada, tapi sifat wujud itu ya ada karena itu sifat kedirian yang ada bagi setiap yang mawujud. Itu sifat wujud. Wujud itu sifat kedirian yang ada pada setiap yang mawujud, yang mana setiap yang mawujud itu tidak mungkin dicerna oleh akal tanpa sifat tersebut, tanpa sifat wujud itu. Bahwa qaulul wujud halan. Maka wa ala hadzal qaul, menurut pendapat ini, pendapat selain Imam Asy'ari, maka wujud itu adalah hal. Sifat wujud adalah suatu kondisi yang enggak bisa diindra juga, tapi enggak bisa dikatakan tidak ada yang namanya wujud itu. Ya. Fadzatullahi ta'ala ghairu wujudihi. Maka menurut sifat ini, maka zat Allah itu berbeda dengan wujud Allah. Wujud Allah sendiri, zat Allah sendiri. Itu menurut pendapat selain Asy'ari. Wa zawatul hawadits ghairu wujudati. Dan zatnya hadis itu selain wujudnya hadis. Wujudnya siwak ini selain siwak itu sendiri. Siwak itu sendiri ini sifat wujudnya itu berbeda. Ya, yang dipahami oleh akal ada sifat wujud di sini. Ya, itu pengertian dari selain Imam Asy'ari. Sedangkan Imam Asy'ari mengatakan dan mengikutnya, zat itu ya ainul maujud. Yang namanya wujud itu adalah ainul maujud. Yang namanya wujud itu ya si benda itu sendiri, itu wujud. Sehingga menurut Imam Asy'ari, ya, mana? Fa'ala hadza wujudullah ainu dzatih. Maka ya, menurut beliau berarti kalau namanya wujud adalah ainul maujud, yang dikatakan sifat wujudnya apa? Air ini adalah ya air itu sendiri. Maka fa'ala hadza wujudullah ainu dzatih. Maka menurut pendapat ini berarti wujudnya Allah itu ya zatnya itu sendiri. Ghairu zaid alaih, bukan sesuatu yang bertambah atas zat, bukan sesuatu yang bertambah atas Allah. Fil kharij, di luar, ya, di luar daripada akal. Jadi berbeda. Dan ini sebetulnya nggak wajib orang awam memahami apakah wujud Allah itu zato atau ghairu zatih. Itu pembahasan lebih dalam lagi. Tidak wajib orang awam itu mengetahui sampai dalil terperinci seperti itu. Amin. Jadi, pokoknya ada gitu. Iya itu. Jadi ada pemahaman dua wujud. Ada yang mengatakan wujud itu ainul maujud, ada yang mengatakan wujud itu ya yang ada itu yang namanya wujud. Ya bendanya itu yang namanya wujud. Wujudnya siwak ini ya siwak itu sendiri. Itu menurut pendapat kedua. Sedangkan menurut pendapat pertama, enggak, wujud itu adalah satu kondisi di mana benda itu tidak mungkin bisa dicerna keberadaannya oleh akal kecuali dengan kondisi tersebut. Itu namanya wujud. Sehingga menurut pendapat pertama, sifat wujud itu bukan zat.
Saya berpendapat kedua, wujud itu ya zatnya itu sendiri. Ya. Wa ala hadza la yadhar addal wujud sifatan. La yadhar ya. Atau la yadhar addul wujudi sifatan li'anal wujud ainuz zat. Oleh karena itu tidak nampak penghitungan wujud sebagai satu sifat, sebab wujud itu adalah ainuz zat. Wujudnya itu sendiri adalah ainuz zat itu sendiri wujud. Wasifah ghairuz zat, sedangkan sifat itu berbeda dengan zat. Sedangkan wujud itu ainuz zat itu. Sehingga wujud itu tidak dihitung sebagai sifat. Bikhilafi alal qaulil awal, berbeda dengan wujud pengertian menurut definisi yang pertama. Ya. Fa in ja'alahu sifatan dhahirun, sebab menjadikan wujud itu sebagai sifat itu nampak pada pendapat yang pertama, bahwa wujud itu adalah bukan zat tapi itu suatu kondisi. Berarti wujud itu suatu sifat. Ya. Kemudian apa? Wa makna wujubil wujud lahu ta'ala, dan makna wajibnya ada Allah Ta'ala itu, wajibnya sifat wujud, makna wajibnya sifat wujud bagi Allah Ta'ala alal awal menurut pendapat pertama, anna sifatan nafsiyah allati hiya halun tabitalahu ta'ala. Maknanya adalah sifat nafsiyah, sifat kedirian yang ada pada Allah. Wujud itu sifat kedirian yang ada pada Allah, yang mana dia merupakan satu hal, satu kondisi yang sabit bagi Allah Ta'ala, yang ada bagi Allah Ta'ala. Pemana walasani, sedangkan makna wujud kepada menurut pengertian kedua, bahwa wujud itu adalah ainuz zat, adalah zat itu sendiri, adalah keberadaan zat itu sendiri. Maka anna zatahu ta'ala mawjudan muhaqqaqan bil kharij, yaitu bahwasanya wujud Allah maknanya adalah zat Allah itu ada, muhaqqaqah, dengan betul-betul ada, realistis di fil kharij, di luar ya. Di alam nyata, maksudnya di nyata, di kenyataan. Yaitu lau kusifa annal hijab annal hujub la ru'aina. Sekiranya yang mana sekiranya kalau diangkat hijab itu, kita akan melihat kepada zat Allah, seandainya diangkat hijab itu. Itu pengertian wujud menurut kedua. Fa zatullah muhaqqaqah ila anal wujud ghairuha alal awal wa hiya huwa ala tsani. Ya. Maka zat Allah itu Ta'ala itu ada, sama-sama ada menurut dua definisi wujud itu tuh sama-sama ada, cuma bedanya ya ila annal wujud ghairuha. Ya, hanya saja bedanya wujud itu selain kondisinya, apa? Zat itu selain wujud itu selainnya zat. Menurut pendapat yang pertama, dia merupakan hal selain zat. Sedangkan menurut pendapat kedua, wujud itu ya zatnya itu sendiri. Ya. Wa dalil ala wujud Allah wa hududul alam wallahu alam. Dan dalil atas wujudnya Allah itu adalah hadisnya alam ini, baharunya alam ini. Bahwa alam ini memiliki sifat baharu, yaitu berubah. Berarti tandanya dia ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti ada yang mencipta. Dan seterusnya nanti pembahasannya tentang dari mana kok bisa alam ini kok bisa sebagai bukti keberadaan Allah, dari sisi mana? Nanti itu pembahasannya. Ini dari sisi kehadisannya, dari sisi kehudusan daripada alam ini. Allah. Saya tidak berani bahas ini. Hal. Ainuz zat. Zatnya itu sendiri. Hah? Iya. Iya, dua itu. Iya memang. Asy'ari dan Ghairi Asy'ari. Ya. Maknanya dua. Makna pertama hal, yaitu sifat, suatu keadaan yang mana dengan keadaan itu suatu yang maujud itu bisa dicerna oleh akal dengan hal itu tadi, dengan sifat itu, sifat wujud. Dan yang kedua, wujud itu ainuz zat. Wujud itu zat itu sendiri.